audio, audio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi sama saya Anas. Hari ini kita akan belajar lagi ya bareng-bareng terkait dengan SQL. Dan hari ini kita akan membahas sebuah statement atau klausa yang basic yang ternyata setelah saya cek lagi ya di playlist yang udah saya siapkan ini, ternyata belum pernah saya bahas secara lebih detail gitu ya. Dan hari ini kita akan bahas sebuah statement yang disebut dengan insert. Nah, kenapa saya kasih judul basics? Karena memang ini yang basicnya dulu aja ya teman-teman, supaya teman-teman tahu fungsi dari statement insert itu apa, dan penerapannya sebenarnya banyak banget. Makanya nanti akan saya buat dari dalam beberapa video yang terpisah. Oke, untuk teman-teman yang baru pertama kali datang ke channel saya, selamat datang. Di sini kita sama-sama belajar ya, teman-teman. Dan memang video-video yang saya buat ini selain untuk saya sendiri belajar dan juga untuk siapapun yang perlu ilmu ini gitu ya. Dan tentunya ini disediakan secara gratis gitu ya untuk siapapun yang mau belajar. Jadi saya minta tolong jika memang video ini berguna, dibantu untuk like-nya, komennya, dan juga subscribe-nya. Dan jangan lupa, dan yang paling penting, di-share juga ke teman-temannya yang kira-kira perlu juga ilmu ini, gitu ya, teman-teman. Oke, sekarang tanpa panjang lebar, kita langsung mulai aja apa itu statement insert di SQL. Oke, ya, seperti namanya, teman-teman, insert, ya, dalam bahasa Inggris. Kalau dalam bahasa Indonesia berarti memasukkan gitu ya. Nah, apa yang dimasukkan di sini? Yaitu adalah perintah di dalam SQL yang digunakan untuk menambahkan data baru. Ya, jadi misalkan kan kalau di SQL itu datanya berbentuk tabel ya, teman-teman. Ada baris 1, baris 2, dan seterusnya. Nah, ketika kita mau nambahkan sebuah data baru di baris yang baru, maka kita menggunakan statement yang bernama insert. Ya, dan tentunya di sini ada ketentuannya. Ketika kita mau menginsert sebuah data, data yang dimasukkan harus sesuai dengan struktur kolom tabel. Nah, di sini, kalau teman-teman baru pertama kali datang ke channel saya, bisa cek video urutan ke-11 ya, video nomor 11 di playlist yang sama ini. Bisa teman-teman klik ya di pojok kanan atas. Itu membahas spesifik tentang create table itu sendiri ya, atau membuat tabel. Ya, gitu. Jadi, yang pasti sebelum melakukan insert data, teman-teman harus bikin dulu tabelnya. Nah, bikin tabelnya itu ada tekniknya juga gitu ya, ada sintaksnya juga, dan ada uh, bisa di custom sesuai dengan kebutuhan, kira-kira seperti itu. Oke, ini insert ya. Nah, basic sintaksnya tuh sederhana ya teman-teman. Yang pertama, statementnya adalah insert into. Nah, pertama masukkan nama tabel, buka kurung, kolom satunya apa, kolomnya ya, misalkan ID, terus kolom keduanya apa, misalkan nama, kolom ketiganya nomor HP dan sebagainya, misalkan datanya terkait dengan data user gitu. Nah, kalau udah tutup kurung, nah ini artinya kolom titik-titik-titik ini ya terserah teman-teman gitu ya, mau berapa banyak kolom gitu. Oke. Nah, terus di sini ada values. Nah, valuesnya masukin. Untuk kolom yang nomor satu mau dimasukkan apa? Misalkan ID-nya itu dalam bentuk NIK gitu ya, masukkan NIK-nya ke sini. Nah, misalkan nilai yang kedua atau values yang kedua, kolom 2-nya apa? Misalkan nama gitu ya. Ini data kependudukan misalkan. Ya, masukkan nama. Misalkan entah itu dipisah, nama depan, nama belakang, ataupun digabung, dan seterusnya. Misalkan kolom yang ketiga itu di sini namanya address atau alamat. Ya udah, masukkan di sini nilainya adalah alamat. Nah, misalkan di tabel ini kolomnya ada 3, masukkanlah 3. Nah, ini yang dimaksud dengan data yang dimasukkan harus sesuai dengan struktur kolom tabel. Jadi, jangan sampai kita punya tabel yang isi kolomnya itu 3, teman-teman hanya masukkan 2. Sebenarnya memungkinkan sih. Ada beberapa skenario itu dimungkinkan gitu ya. Tapi nanti saya akan bahas di video yang lain gitu ya. Oke, teman-teman. Nah, sekarang teorinya tuh nggak banyak sebenarnya teman-teman ya, terkait insert into ya, memasukkan data ke dalam sebuah tabel yang udah kita buat. Nah, sekarang kita akan geser dulu ke aplikasi kesayangan kita ya, yaitu The Beaver untuk praktek. Nah, untuk teman-teman yang baru datang, di sini ketika kita belajar, selain membahas teori, kita juga akan langsung praktek, dan prakteknya sudah saya sediakan juga skripnya, bisa teman-teman download di link yang ada di deskripsi. Oke, teman-teman, sekarang kita geser dulu ke The Beaver untuk prakteknya.
Oke teman-teman, sekarang kita udah geser ya ke The Beaver dan sekarang kita akan bahas satu persatu dan kita akan mulai dulu dari create table-nya. Nah, tadi udah saya jelasin di presentasi yang saya buat, kita hanya bisa menginsert data ketika udah ada tabelnya, gitu ya. Jadi pertama kita akan membuat sebuah tabel dan hari ini kita akan membuat sebuah tabel sederhana yang namanya tabel mahasiswa, gitu ya. Nah, tabel mahasiswa ini terdiri dari 4 kolom. Yang pertama ID mahasiswa. Mungkin kalau teman-teman tahu, mungkin seperti nomor induk mahasiswa, atau kalau di data kependudukan seperti NIK gitu ya, dan sebagainya. Dan ini sifatnya serial, artinya berurutan ya nomornya. Terus di sini primary key. Primary key itu apa? Nah, teman-teman bisa googling ya. Terus kolom yang kedua ada nama, ya. Tipe datanya varchar, dan ini ada constraint not null. Artinya nama itu harus ada. Ya nggak mungkin ya ada mahasiswa nggak ada namanya. Nah, makanya di sini harus diberi constraint not null. Terus yang ketiga, di sini ada kolom jurusan, tipe datanya varchar 50. Ya. Di sini nggak ada constraint not null, supaya nanti saya bisa contohin. Ya. Ada case yang dimana ada values yang nggak perlu diisi gitu ya, atau bisa diisi dengan null. Terus kolom yang keempat itu ada angkatan, tipe datanya adalah int atau integer, dan di sini juga ada constraint not null. Oke, langsung kita create aja tabelnya. Oke, sudah berhasil ya. Nah, oke teman-teman, sekarang kita cek aja dulu nih ya hasil create table-nya. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi create table itu kayak kanvas kosong gitu ya, nggak ada isinya gitu. Nah, ini fungsi dari create table. Kita nyiapin tempatnya dulu sebelum kita isi dengan insert. Oke, ini saya ingetin lagi teman-teman, untuk basic syntaxnya seperti ini ya. Insert into dan values ya. Ini values, values 1, values 2, values 3, dan values seterusnya. Ya, ini nggak usah kita run. Sekarang kita mau masukkan contoh yang pertama. Contoh yang pertama adalah kita bisa insert data satu persatu. Nah, contohnya ini. Kita akan memasukkan data mahasiswa dengan ID 1, namanya Budi Santoso, dari jurusan Teknik Informatika, angkatan 2022. Oke, nah jalannya segini ini ya. Jadi table name, ini nama kolom yang pertama, kolom kedua, kolom ketiga, kolom keempat. Nah ini value kolom pertama, value kolom kedua, value kolom ketiga, dan value kolom keempat. Nah sekarang kita run aja teman-teman. Apakah berhasil? Nah kalau seperti ini berarti berhasil. Nah untuk cek, kita cek lagi aja. Kita select all from mahasiswa. Nah hasilnya akan jadi seperti ini ya teman-teman ya. ID, nama, jurusan sekarang sudah tidak kosong lagi. Ada data Budi Santoso ini, mahasiswa pertama, anggaplah gitu ya, teman-teman. Oke, nah sekarang kita bisa insert dengan metode yang kedua. Kalau tadi di atas kita sebutkan satu persatu nih nama kolomnya. Kalau misalkan kita mau isi ke semua kolom tanpa pilih-pilih gitu ya, kita juga bisa, nggak usah kita specify satu-satu gini ya, nggak usah dispesifikin satu-satu. Tulis saja insert into nama kolomnya, atau nama tabelnya gitu ya. Tapi tetap masukinnya harus lengkap ya. Value 1, value 2, value 3, value 4. Nah, coba kita run ya, teman-teman. Nah, seperti ini. Ya, berhasil lagi, kita cek lagi. Apakah berhasil beneran? Ternyata berhasil ya. Berarti cara nomor 2 juga valid. Yang perlu teman-teman ingat adalah harus dimasukkan semua value-nya. Seperti ini. Oke. Nah, sekarang nih ya, kenapa tadi di sini ada si jurusan ini sengaja ya, nggak saya kasih constraint not null, supaya saya bisa nyontohin yang ini, teman-teman. Contoh yang ketiga. Nah, insert value tidak untuk semua kolom. Nah, anggap aja jurusannya kosong gitulah, hilang gitu ya datanya. Nah, berarti ini mahasiswa ya, nama tabelnya, terus masukin ID mahasiswa, nama, angkatan. Jurusannya nggak ada, kita skip. Ya udah nggak apa-apa, kita skip aja gitu ya. Nah, jadi kita masukinnya juga gini. Ini mahasiswa nomor 3, namanya Slamet Budianto gitu ya, dan angkatannya 2022. Apakah benar bisa? Kita coba aja. Oh, bisa ya. Kenapa ini bisa? Karena di sini nggak ada ini, teman-teman. Not null. Ya, kalau ada, itu pasti error. Nah, ini ntar saya contohin ke yang keempat ya. Nah, sekarang hasilnya seperti ini. Karena Slamet Budianto jurusan yang nggak ada, nah di sini dia akan otomatis isinya null. Ya, alias nggak ada isinya. Gitu.
Nah, ini contoh yang keempat, kita mau masukin data mahasiswa namanya Papyrus Sativa, jurusannya teknik pangan, tapi nggak ada angkatannya. Nah, di sini sedangkan angkatan itu tipe datanya integer dan ada constraint not null. Kira-kira bisa atau nggak coba? Ya, jawabannya adalah error ya teman-teman, artinya nggak bisa. Kenapa? Karena ada constraint ini, not null. Kalau udah ada yang namanya not null, itu wajib diisi. Nah, coba kita perbaiki ya, anggaplah dia itu angkatan 2024, anak paling baru gitu ya. Sekarang kita coba run lagi code-nya. Sorry, oh ini ada skip ya teman-teman. Nih, harus dimasukin juga di sini. Ya. Sekarang kita cek lagi ya hasilnya. Sekarang nggak error. Kenapa? Karena data angkatannya udah ada. Oke, itu teknik yang pertama, yaitu masukkan datanya secara satu persatu gitu ya. Ya biasanya sih nggak mungkin gitu ya satu persatu. Oke lah kalau datanya sedikit, kita bisa masukinnya satu-satu. Nah kalau datanya ribuan, jutaan, dan sebagainya, nggak mungkin dimasukkan satu-satu. Makanya ada metode yang namanya multi-row gitu ya, sekaligus data insertion multi-row gitu. Nah caranya nggak jauh beda ya teman-teman. Nah insert into, nama tabelnya, nama kolom pertama, nama kolom kedua, nama kolom ketiga, keempat. Nah, sekarang dipisahkan ya antara value 1, 2, 3, dan seterusnya itu menggunakan koma. Kalau tadi kan kita langsung titik koma gini ya. Nah, kalau sekarang kita mau masukkan data ke 5, ke 6, dan ke 7, gini caranya ya. Value ini, kolom 1, kolom 2, kolom 3, kolom 4. Koma. Ya, masukin lagi, masukin lagi, masukin lagi. Nah, apakah ini bekerja? Kita langsung coba aja. Nah, kalau gini artinya nggak ada error, berarti it works ya, teman-teman. Berarti aman. Kita cek aja langsung hasilnya. Nah, sekarang kita udah lengkap ya. Datanya ada 7 baris, 7 row. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ini namanya seperti ini. Ya, berarti untuk data insertion, entah itu satu baris, ataupun banyak baris sekaligus, udah kita pelajari hari ini. Teman-teman bisa coba ya, praktekkan lagi aja, tambahin aja kolomnya ngarang-ngarang gitu ya, isinya silakan. Yang penting teman-teman paham dulu esensi dari statement atau klausa insert itu sendiri. Oke, di video selanjutnya saya akan bahas cara insert data ke dalam sebuah tabel dengan cara yang lain ya. Oke, nanti kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Dan kalau video ini teman-teman rasa bermanfaat, jangan lupa saya minta tolong untuk di like. Boleh juga komen buat nanya ataupun apresiasi apapun lah itu terserah teman-teman ya. Dan juga bisa juga subscribe supaya teman-teman nggak ketinggalan. Oke, dan yang terakhir, yang paling penting, kalau teman-teman merasa video ini bermanfaat, jangan lupa di-share keluar sana ke siapapun supaya ilmu ini nggak berhenti di kalian. Oke, makasih teman-teman. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.